Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farika dengan NIM akhir 020 dari kelas A, yaitu dari Prodi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan. Di sini saya akan melakukan analisis lahan kritis dengan wilayah studi yaitu Kabupaten Karanganyar, di mana bahan yang saya gunakan yaitu SHP curah hujan, kemudian penggunaan lahan dan kelarangan. Kemudian dari band yang saya gunakan yaitu band 2, band 3, band 4, band 5, band 7, dan band 10. Untuk yang pertama kali yaitu kita melakukan koreksi geometrik untuk menghilangkan distorsi pada band-band yang kita gunakan. Karena itu kita buka Arturbox, kemudian tulis pasal analisis tool, kemudian di map out juga, kemudian buka raster kalkulator, yaitu kita melakukan perhitungan yaitu buka kurung, kita masukkan apa, dikali band 2, kemudian tutup kurung, dikurangi 0,1. Kemudian kita pilih tempat penyimpanan yang kita gunakan, untuk kita beri nama band F. Nah, gimana dalam melakukan koreksi geometrik ini kita lakukan pada semua band yang kita gunakan. Oke, kita masukkan data yang sudah tadi, masukkan checklist. Kemudian kita melakukan perhitungan yaitu Advanced Vegetation Index, yaitu untuk mengetahui tingkat kesehatan tanaman atau vegetasi yang ada di wilayah studi yaitu Kabupaten Karanganyar. Yang pertama yaitu kita buka Arturbox, kemudian raster kalkulator, kemudian kita masukkan L5 ditambah kali nilai tertinggi dari band yang kita olah tadi itu di band 4, 7, kurangi 4, kurangi 4, dikali dengan band 4, tempat penyimpanan kita ini kan kita lakukan. Oke.
Nah, ini merupakan uh, hasil daripada pengolahan Advanced Vegetation Index-nya tadi asli, yang mana hasil dari Kabupaten Karanganyar sendiri kualitas vegetasinya dapat dilihat cukup baik, di mana warna warna menunjukkan bahwa vegetasi masih terlihat cukup baik, dan dengan warna yang agak memudar ini menunjukkan bahwa nilai dari value-nya yaitu rendah, di mana dikarenakan bahwa sudah terdapat banyak lahan pemukiman yang dan lahan terbangun yang menyebabkan nilai dari aset tersebut rendah. Yaitu berupa BSI, yaitu Bare Soil Index, di mana dari Bare Soil Index tersebut makin tinggi nilai dari BSI tersebut, maka menunjukkan makin besar lahan terbuka yang ada di wilayah tersebut, yaitu di Kabupaten Karanganyar. Kemudian kita buka Asperberg lagi di raster kalkulator, dan kita hitung kita masukkan dari BN7 ditambah dengan BN4, kita turun lagi dikurangi dengan turun di BN5, kemudian ditambah dengan di BN2, kemudian kita turun lagi dibagi dengan BN7, kita tumpah BN7 ditambah dengan BN4, kemudian ditambah dengan BN5 dengan BN4. Lalu dapat dilihat bahwa hasil dari pengolahan BSI menunjukkan bahwa lahan terbuka di Kabupaten Karanganyar pada bagian barat menunjukkan bahwa cukup datar karena dominasi oleh dataran tinggi, sedangkan pada bagian timur menunjukkan lahan yang cukup datar yang sehingga didominasi oleh adanya pemukiman. Kemudian kita melakukan perhitungan vegetation density,
Dimana untuk mendapatnya sendiri kita buka dari Art Toolbox, yaitu Spatial Component, Spatial Analysis Tool, kemudian kita buka multivariate, kemudian kita pilih dari prinsip komponen, kemudian input cluster D-nya kita pilih dan kita add, kemudian kita pilih outputnya, kita kasih nama kita lihatkan itu kemudian kita oke, kita tunggu. Kemudian kita melakukan perhitungan indeks atau SI, dapat dilakukan dengan membuka Spatial Analysis Tool, kemudian Map Algebra, Master Calculator, kemudian kita hitung satu dengan dan 4 dikali kurang 1 dikurangi dan 3 kurang dikali dengan 1 dikurangi dan 2 kurang lagi, kemudian kita pangkatkan satu dibagi dengan ya, sama dengan ini berarti kemudian kita melakukan perhitungan temperatur indeks, itu dapat kita temukan di raster kalkulator, yang mana rumusnya yaitu 0,1033 tambah dengan kurung 0,180 dikurangi dengan 0,1033 kurang lagi dibagi dengan 0,35, kemudian dikali dengan D10. Nah, kita teman-temannya save, kita pilih oke. Kemudian kita melakukan perhitungan SI atau Scale Shadow Index, itu kita bisa di October, kemudian di multivariate, kemudian ke komponen, di mana inputnya sendiri yaitu dan kemudian di outputnya sendiri nama oke.
Kemudian kita melakukan perhitungan FCD yaitu stress canopy density, di mana dari stress canopy density yaitu untuk menilai kondisi suatu hutan dengan kerakatan kanopi hutan sebagai parameternya, di mana semakin rapat kanopi hutan tersebut maka semakin tinggi tingkat vegetasinya. Bagaimana untuk mendapatkannya, kita bisa spesial analisis tool, kemudian buka map algebra. Map algebra, kemudian kita pilih raster kalkulator, kemudian kita masukkan square root, kemudian kita masukkan ini dikali dengan SSI, SSI kurung ditambah dengan 1, square root, sama dan kita kasih nama dari forest canopy density-nya tersebut. Kemudian kita melakukan nilai perhitungan erosi lahan yang mana menggunakan SHP dari curah hujan, kemudian kelerengan dan penggunaan lahan. Untuk sebelumnya sendiri kita sudah mengubah dari SHP ke raster, dari polygon ke raster. Kemudian kita melakukan perhitungan yaitu di spatial analysis tool, kemudian di map algebra, kemudian di raster kalkulator. Kita melakukan perhitungan berupa lereng dikali dengan curah hujan dan dikali dengan penggunaan lahan. Kemudian kita kasih nama erosi. Oke. Ini dan kita melakukan request cluster yaitu di art toolbox, di spatial analysis tool, kemudian di reclassify, kemudian kita input SVG dan filenya kita biarin dan di classify. Kita pilih equal interval, prosesnya kita pilih 5, kemudian kita oke. Kita pilih penyimpanannya itu SVG, oke. Dan kita oke. Kemudian begitu juga kita reclassify pada erosi dan lereng. Kemudian untuk melakukan mengetahui lahan kritis di Kabupaten Karanganyar sendiri, kita buka art toolbox, kemudian di overlay,
kemudian di widget overlay, kemudian kita tambahkan untuk rasternya, yaitu yang tadi kita request, kemudian kita oke, kemudian kita tambah lagi erasi, oke, kemudian kita tambah lagi kita oke, dan kita kemudian di set actual value, ini kemudian kita pilih tempat penyimpanan, oke, oke. Dan dapat kita lihat sendiri dari lahan kritis di Kabupaten Karanganyar bahwa sebelah timur bahwa lahan kritisnya dapat terlihat tinggi.